Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di AK Channel AK Bimbingan Belajar. Apa kabar adik-adik sekalian? Semoga dalam keadaan sehat walafiat ya. Baik, di video kali ini kita akan melanjutkan materi aljabar ya. Kemarin kita sudah perkenalan, juga sudah membahas tentang penjumlahan dan pengurangan aljabar. Jadi silahkan disimak juga ya, nanti linknya kakak tulis di kolom deskripsi. Dan untuk saat ini kita akan membahas tentang perkalian aljabar ya. Tapi sebelum itu silahkan di subscribe, di like, di share, dan dibunyikan loncengnya ya, agar tidak ketinggalan materi-materi dan video-video terbaru tentang trik mengerjakan soal matematika lainnya ya. Oke, tanpa berlama-lama kita langsung mulai saja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya adik-adik, pada dasarnya perkalian aljabar itu ada dua buah tipe ya. Yang mana tipe-tipe ini dikelompokkan agar kita lebih mudah dalam mengerjakannya ya. Yang pertama, perkalian antara konsonan dengan bentuk aljabar. Jadi konsonan itu adalah bilangan bulat yang tidak diikuti oleh variabel ya. Nah ini biasanya rumusnya ya, kakak bikin permisalan saja ya. Misalnya konsonannya K ya dikali bentuk aljabarnya adalah AX ya. Nah ini sama saja dengan KAX ya, jadi bentuknya sama. Atau kalau mau diangkakan misalkan konsonannya 5 ya, lalu bentuk aljabarnya adalah 2X. Nah ini sama saja dengan 5 dikali 2X, seperti itu sama ya. Lalu yang kedua, misalkan konsonannya K ya, lalu bentuk aljabarnya adalah AX ditambah atau dikurang B ya. Ini kakak tulis yang ditambah saja. Nah ini sama saja dengan K konsonannya berarti ya, dikali AX ditambah K dikali B ya. Jadi ini ke sini ya. Atau kalau diangkakan misalkan 3 dikali 2X plus 5 misalkan, seperti itu. Nah ini sama saja pengerjaannya dengan 3 dikali 2X ya, lalu ditambah 3 dikali 5. Seperti itu adik-adik untuk yang konsonan dengan bentuk aljabar ya. Tapi kalau yang kedua, perkalian antara dua bentuk aljabar ya, itu pasti adik-adik juga sudah tahu ya bentuk umumnya ya, yaitu misalkan AX ditambah B ya dikali CX ditambah D ya. Nah ini yang dimaksud dengan bentuk aljabar ya, bentuk aljabar dengan bentuk aljabar ya, seperti itu adik-adik. Nah kalau ada soal kayak gini ya adik-adik, itu cara mengerjakannya menurut teknik ya, teknik yang biasa diajarkan di sekolah ya. Pertama itu yang depan dikalikan ke sini ya, lalu yang depan lagi dikalikan ke sini. Nah setelah itu baru yang belakang ya, atau yang B keduanya ini dikalikan ke sini, lalu satu lagi dikalikan ke sini, seperti itu ya. Nanti biar lebih jelas kita gunakan contoh soal saja ya, dan sekalian nanti akan kakak beritahu trik untuk mengerjakan perkalian yang cepatnya ya. Oke, kita langsung contoh soal ya. Ini ada contoh soal, jabarkanlah bentuk aljabar min 4 dikali 4X min Y plus 2Z. Nah ini adalah bentuk perkalian antara konsonan dengan bentuk aljabar. Soalnya adalah min 4 dikali 4X min Y plus 2Z ya. Nah ini cara mengerjakannya seperti apa? Cara mengerjakannya mudah adik-adik ya. Ini tinggal ke sini dikali yang depan. Min 4 dikali 4X adalah min 16X ya. Lalu berikutnya min 4 dikali min Y, berarti min plus, berarti 4Y ya. Lalu berikutnya min 4 dikali 2Z.
min plus jadi min. 4 kali 2 8, 8Z ya. Jadi jawabannya adalah min 16X plus 4Y min 8. Seperti itu adik-adik mengerjakannya. Mudah ya. Coba kita cari soal lain. Berikutnya ada tipe soal seperti ini. Tentukan hasil dari 4X ditambah 5 dikali 2X dikurang 6. Nah, ini tipe antara perkalian bentuk aljabar dengan bentuk aljabar. Untuk kali ini kakak hanya akan memberikan trik cepatnya saja ya, supaya tidak berlama-lama. Oke. Soalnya berapa tadi? 4X ditambah 5 ya dikali 2X min 6. Oke. Langkah yang pertama kita kerjakan dulu yang depan ya. Yang depan itu artinya yang ada variabelnya ya. 4X dikali 2X adalah 8X kuadrat ya. Setelah itu kita kalikan yang konstantanya saja ya. Berarti 5 dikali min 6 adalah min 30 ya. Setelah itu kita kalikan yang dekat dengan yang dekat. 5 dikali 2 adalah 10X. Lalu yang jauh dengan yang jauh. Berarti di sini 4X dikali min 6 berarti min 24X. Lalu kita jumlahkan 10 ditambah min 24X berarti min 14X. Nah, ini jawabannya. Seperti itu adik-adik. Mudah ya. Oke, kita coba soal yang lain ya. Lalu ada tipe soal cerita adik-adik ya. Pak Kardi memiliki sawah yang berbentuk persegi panjang dengan panjang 4X plus 2 dan lebar 2X plus 1. Berapa luas sawah Pak Kardi ya? Nah, ini adalah bentuk soal cerita dari perkalian aljabar. Nah, kita harus tahu dulu luas persegi ya. Luas persegi panjang itu rumusnya apa? Panjang kali lebar ya. Berarti di sini adalah panjangnya 4X plus 2 ya. Lalu lebarnya 2X plus 1 ya. Sama dengan. Nah, kakak akan langsung menggunakan cara cepatnya saja. Pertama, yang ada variabelnya dengan yang ada variabelnya. 4X dikali 2X adalah 8X kuadrat. Yang depannya ya. Lalu yang belakangnya adalah konstantanya 2 dikali 1 berarti plus 2 ya. Lalu yang tengahnya yang dekat kali yang dekat, 2 dikali 2X adalah 4X. Lalu 4X dikali 1 adalah 4X. 4X ditambah 4X adalah plus 8X. Ini jawabannya. Mudah ya adik-adik ya. Nah, baik adik-adik, sekarang kakak akan berbagi trik perkaliannya ya, biar tambah lancar. Di trik perkalian ini kakak bagi dua jenis ya. Yang pertama konstantanya itu sama dengan 1, dan yang kedua konstantanya adalah lebih dari 1 ya. Nah, sekarang kakak mau mengerjakan yang konstantanya sama dengan 1 dulu ya. Nah, misalkan kakak punya soal seperti ini, misalkan X min 5 dikali X plus 2. Nah, untuk cara mengerjakannya ya, kalau yang konstantanya 1, ini kan konstantanya 1 ya. Nah, cara mengerjakannya sama dengan pertama ya, yang depan ya dikali yang depan. Nah, berarti X kali X adalah X kuadrat ya. Paham ya? Lalu berikutnya yang belakang sama yang belakang, atau konstanta sama yang dan konstanta kita kali, berarti min 5 dikali 2 adalah min 10 ya. Nah, lalu yang tengahnya itu kita jumlahkan. Min 5 ditambah 2 adalah min 3X. Jadi jawabannya X kuadrat min 3X min 10. Nah, bisa dipahami adik-adik? Oke, sekali lagi ya, kita cari soal yang lain sekali lagi ya, khusus yang konstantanya 1. Misalkan kakak punya soal seperti ini ya. Misalkan X plus 7 dikali X
min 3 deh ya, min 3 ya, sama dengan, nah caranya seperti gimana? Nah caranya sama ya, yang depan dikali yang depan dulu, yang depan dikali yang depan, berarti X kali X adalah X kuadrat, lalu belakang dikali belakang, 7 dikali min 3 adalah min 21 ya. Nah lalu untuk yang tengahnya adalah kita jumlahkan, 7 ditambah min 3 adalah plus 4x. Nah seperti itu adik-adik cara mengerjakannya, mudah ya. Nah coba sekali lagi ya, sekali lagi biar tambah lancar ya. Misalkan seperti ini, X ditambah 5 dikali X dikurangi 5 ya, sama dengan berapa nih? Nah kalau ada soal seperti ini pada dasarnya sama mengerjakannya ya. Nah berarti kan depan kali depan, X kali X adalah X kuadrat ya kan, seperti itu. Nah terus belakang kali belakang, 5 dikali min 5 adalah min 25. Nah kalau yang depannya, yang tengahnya kita lihat 5 ditambah min 5 berarti kan habis ya, berarti jawabannya sudah ini saja, X kuadrat min 25. Seperti itu adik-adik ya, bisa dipahami ya. Oke, lalu berikutnya kakak akan menjelaskan yang konstantanya lebih dari 1. Tadi sih sebenarnya sudah dibahas ya di tipe-tipe soal yang tadi ya, tapi nggak apa-apa, ini biar tambah lancar. Misalkan kakak punya soal 3x plus 5 ya, dikali misalkan x plus 2 ya. Nah kalau ada soal seperti ini adik-adik caranya sama ya. Yang pertama adalah yang depan dikali yang depan, berarti 3x dikali x berarti berapa? 3x kuadrat ya. Lalu yang belakang dikali yang belakang, 5 dikali 2 berarti plus 10. Nah untuk yang tengahnya, yang dekat dikali yang dekat, 5 dikali x adalah 5x. Lalu yang jauh dikali yang jauh, 3x dikali 2 adalah 6x ya. Lalu kita jumlahkan, 5 ditambah 6 adalah 11, positif 11 ya, berarti plus 11x. Nah seperti itu adik-adik cara mengerjakannya, mudah kan? Nah coba kakak bikin soal lagi ya. Misalkan berapa ya, misalkan 4x min 3 ya dikali 2x plus 5 ya, sama dengan berapa nih? Caranya sama, pada dasarnya sama adik-adik ya. Yang depan dikali yang depan, 4x dikali 2x adalah 8x kuadrat. Lalu yang belakang kali yang belakang, min 3 dikali 5 adalah min 15. Lalu yang tengahnya adalah yang dekat kali yang dekat, min 3 dikali 2 berarti min 6x ya. Lalu yang jauh dikali yang jauh ya, 4x dikali 5 berarti 20x ya. Nah ini kita jumlahkan, min 6 ditambah 20 adalah plus 14x ya. Jadi seperti itu cara mengerjakannya adik-adik ya. Baik, mungkin ini saja dulu ya untuk perkalian aljabar dari kakak. Semoga bermanfaat. Mohon maaf jika ada kekeliruan atau kesalahan dan penjelasan yang kurang dimengerti ya, karena kakak juga masih sama-sama belajar. Mohon maaf ya sekali lagi kalau ada kesalahan. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Jangan lupa di subscribe, di like, dan di share ya, serta bunyikan loncengnya. Kakak pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. AK bimbingan belajar menjadi cerdas karena Allah. Bye bye.